Ya, oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita, ya, mata kuliah apa ini? IoT lanjutan. Berapa minggu lagi UTS? 2 minggu lagi. Ya, ini Anda sedang ngerjain UTS ya? Sedang mengerjakan soal UTS. Faris mana Faris? Oh, ini coba kita absen. Ini siapa? Yama, Aldi, Ufli. Siapa ini? Faris. Ini siapa ini? Kok nggak kelihatan Sal? Eh, Ada ya. Ya, oke. Ini angkatan kedua CN ya. Angkatan kedua CN 19. Oke. Minggu lalu saya bilang saya pengen pakai apa namanya remote gitu ya ke Raspberry-nya. Udah saya coba-coba angkatan 18 juga udah bisa ya. Ini tampilannya akan seperti ini ya. Fancy viewer. Kelihatan nggak? Ini adalah apa namanya GUI dari Raspberry Pi ya. Saya install VNC Viewer ya. Jadi saya install servernya di mana di Raspberry-nya karena Raspberry sudah apa namanya sistem operasi berdiri sendiri, bisa kita kasih IP ya. Tapi di sini saya nggak usah pusing-pusing setting IP supaya dia satu LAN gitu ya. Saya cukup pakai apa namanya eh, apa istilahnya itu tethering dari HP saya gitu kan. Itu kan nanti dapat IP kan, dapat IP, laptopnya dapat IP, Raspberry dapat IP. Dari situ saya tembak Raspberry-nya dari laptop saya. Itu paham kan ya? Oke, yang penting satu LAN gitu. Nah, kemudian ini aplikasinya ya, misalnya pakai yang lain juga nggak apa-apa lah, banyak aplikasinya. Jadi apa di sini kemarin itu ya nanti Anda pakai ini aja dulu, pakai monitor dulu gitu ya, supaya setting-settingnya lebih mudah. Ah, VNC Viewer ya, ini berbayar ternyata ya. Ya jadinya real ini ya, download VNC Viewer. Kemarin itu saya agak nggak nyambung ya. Jadi di sini nanti Anda install dua aplikasi, satu di Ubuntu-nya, satu di Raspberry-nya. Jadi nanti di Raspberry-nya ada install yang servernya ya, ada install yang servernya. Ini ya, kalau misalnya 30 hari dia sudah hilang ya Anda cari aplikasi yang lain. Ya, jadi nanti prakteknya apa namanya? Supaya kita nggak perlu bawa-bawa apa namanya keyboard lagi ya, keyboard saya rusak itu ya, kayaknya kabelnya itu, kemudian bawa-bawa monitor ya, kita remote aja. Ini salah satu aplikasinya. Jadi yang pertama ada VNC server, yang kedua ada VNC viewer ya. Kenapa IoT ditaruh di jaringan ya, karena orang jaringan lebih paham masalah ginian. Nah, berarti nanti sesuaikan dengan apa namanya sistem operasi yang Anda gunakan. Kalau pakai Windows ya pakai Windows ya, kemudian cari aplikasi yang namanya VNC Viewer-nya. Oke, install ini di Windows-nya, kemudian nanti Anda nyalakan Raspberry-nya. Oke, di Raspberry-nya install VNC servernya ya. Jadi kalau di Windows-nya itu adalah viewer-nya, kliennya lah ya. Ini download yang ini. Tapi kalau di Raspberry-nya download yang VNC servernya. Nah, nanti tampilan awalnya akan seperti ini ya. Nanti ini VNC Connect-nya. Ini yang saya kemarin salah ya. Saya installnya pakai dua aplikasi yang berbeda, jadinya dia nggak dapat IP-nya gitu ya, nggak dapat ID-nya ya, PID-nya. Ya, setelah saya pakai ini di Raspberry-nya, kemudian di Raspberry-nya nanti ada settingan di sini ya. Ini adalah Raspberry-nya. Kemudian pastikan di Raspberry configuration-nya itu bisa enable di interface-nya. Nah, yang jadi masalah kemarin ketika saya belum install VNC servernya,
ya itu sebenarnya sudah sih, tapi di sini nggak kedetek gitu loh. Ya, saya pakai cara yang lain, ternyata di sini nggak bisa enable. Tapi setelah saya install yang ini, aplikasi VNC server yang ini, nggak harus ini ya. Misalnya kalau anda pengen yang lain juga, intinya ada aplikasi yang bisa meremote apa namanya PC yang lain gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa meremote Raspberry-nya di Ubuntu-nya. Ini yang sebenarnya minggu lalu pengen saya lakukan gitu ya. Oke, udah bisa. Nah, kemudian hari ini dan nanti sampai UAS gitu ya, kita akan masuk ke chapter berapa dia? Chapter 2 ya. Jadi di chapter 2 ini kita bagi menjadi dua bagian ya. Jadi nanti UTS-nya sampai sini ya. UTS-nya sampai chapter 2 ini ya. Jadi kalau Anda yang sudah saya share ya, kalau Anda lihat di situ ya. Jadi hari ini kita masuk di chapter 2, Getting Started with Python and IoT. Kita udah masuk ke modul 3 ini ya. Kita udah masuk ke modul 3. Jadi kalau modul apa namanya 1 itu adalah install apa namanya hardware-nya gitu ya. 2 minggu kan? 2 minggu apa seminggu itu anak pagi? 2 minggu ya. Oke. Kemudian modul 2-nya adalah apa? Install Python, install virtual environment, kemudian install library-library yang kita perlukan. Nah, ini saya lihat di chapter 2 ini nggak bisa seminggu ya. Saya bikin 2 minggu aja. Di sini kita akan mulai masuk kepada rangkaiannya. Rangkaiannya juga masih sederhana ya. Jadi nanti UTS-nya sampai chapter 2 ini ya. Kemudian nanti UAS-nya kita bisa explore lagi chapter 3, chapter 4 dan lain-lainnya gitu ya. Ini anak 18 ada yang skripsi tentang MQTT di sini ya. Oke, yang minggu lalu saya ceritakan itu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau yang apa menggunakan VNC Viewer ini tidak mandatory sih, tapi ibaratnya desirable aja ya, lebih nyaman, nggak perlu macam-macam, nggak perlu colok-colok keyboard lagi, mouse apa, mouse lagi, monitor lagi, cukup kita remote ya, kita bisa akses ya, karena Raspberry sudah sistem operasi yang berdiri sendiri, udah punya WiFi-nya, udah bisa dikasih IP gitu ya. Nah, itu berarti ngetes kemampuan Anda di jaringannya gitu ya. Bisa caranya bisa macam-macam lah ya kayak gitu. Tapi uh, kita pakai apa? Tethering langsung dapat IP. Kita di WiFi yang sama ya. Kita dapat apa namanya? ID-nya. Gimana caranya kalau di Linux? Tahu alamatnya? Apa? Hostname min I gitu ya. Ini adalah IP-nya 192.168.4374. Kalau saya di sini di ya sama ya, sama-sama Linux ini. Oke, ini IP-nya. Hostname min I. Kalau di Windows gimana? Ya silahkan nanti cari. Ya, ini saya pakai yang ini 192. Nah, jadi dari IP ini saya nembak ke yang 74 gitu ya. Itu ibaratnya tidak mandatory tapi lebih nyaman lah ya, kita langsung di satu laptop ini kita bisa akses Raspberry-nya gitu ya. Jadi kalau kelas pagi waktunya bisa panjang, Anda bisa sampai ke sananya. Nah, hari ini apa Pak? Hari ini itu adalah kita masuk di chapter 2 ya, tapi nanti kita bagi dua ya. Saya sudah siapkan dan ibaratnya saya sudah bawa juga Anda supaya, jadi di sini apa aja saya liatin garis besarnya ya. Jadi hari ini kita masuk kepada Getting Started with Python and IoT ya. Kita mulai masuk kepada di sini kita akan belajar ya, creating a breadboard prototype circuit ya. Oke, makanya kita bawa ini ibaratnya di IoT dasar, cuma sekarang kita mainnya di Raspberry gitu ya. Nah, di sini ya apa ya, mungkin lebih berhati-hati lah ya, karena kalau Raspberry-nya rusak kita bingung nanti ya. Seperti yang kemarin ya, requestnya dia pakai Raspberry Pi 4 model B ya. Oke, tapi nah ini ya, mereka katakan juga
Oh, sudah 10 menit. Oh, iya, keren.